Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikran Amiruddin dari kelas PTKI kelas Parepare. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai format instruksi komputer CPU, mode pengelamatan dan fungsi aritmatika logik unit. Format instruksi CPU: ketika suatu program berjalan pada komputer, instruksi disimpan dalam memori komputer sampai mereka dieksekusi. CPU menggunakan penghitung program untuk mengambil instruksi selanjutnya dari memori, di mana ia disimpan dalam format yang dikenal sebagai kode assembly. CPU mendekode instruksi menjadi kode biner yang dapat dieksekusi. Setelah itu selesai, CPU melakukan apa yang diperintahkan instruksi, baik melakukan operasi, mengambil atau menyimpan data, atau menyesuaikan penghitung program untuk melompat ke instruksi yang berbeda. 3 jenis operasi yang biasanya dapat dilakukan oleh CPU mencakup fungsi matematika sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mode pengelamatan CPU. Mode pengelamatan adalah bagaimana cara menunjukkan dan mengelamati suatu lokasi memori pada sebuah alamat di mana operand akan diambil. Mode pengelamatan ditetapkan pada set instruksi, di mana pada umumnya instruksi terdiri dari opkode, kode operasi, dan alamat. Setiap mode pengelamatan memberikan fleksibilitas khusus yang sangat penting. Mode pengelamatan ini meliputi direct addressing, indirect addressing, dan immediate addressing. Direct addressing: dalam mode pengelamatan, direct addressing harga yang akan dipakai diambil langsung dari alamat memori lain. Contohnya move A,30H. Dalam instruksi ini akan dibaca dari data RAM internal dengan alamat 30H dan kemudian disimpan dalam akumulator. Mode pengelamatan ini cukup cepat, meskipun harga yang didapatkan tidak langsung seperti immediate, namun cukup cepat karena disimpan dalam RAM internal. Demikian pula akan lebih mudah menggunakan mode ini daripada mode immediate karena harga yang didapat bisa dari lokasi memori yang mungkin variabel. Kelebihan dan kekurangan dari direct addressing antara lain: kelebihan, field alamat berisi efektif address sebuah operand. Kelemahan, keterbatasan field dan alamat karena panjang field alamat biasanya lebih kecil dibandingkan panjang word. 2. Indirect addressing. Mode pengelamatan indirect addressing sangat berguna karena dapat memberikan fleksibel tinggi dalam mengelamati suatu harga. Mode ini pula satu-satunya cara untuk mengakses 128 byte lebih dari RAM internal pada keluarga 8052. Contoh move A_RO. Dalam instruksi tersebut, 89C51 akan mengambil harga yang berada pada alamat memori yang ditunjukkan oleh is dari RO dan kemudian mengisikan ke akumulator. Mode pengalaman indirect addressing selalu merujuk pada RAM internal dan tidak pernah merujuk pada SFR. Karena itu, menggunakan mode ini untuk mengelamati alamat lebih 75FH hanya digunakan untuk keluarga 8052 yang memiliki 256 byte RAM internal. Kelebihan dan kekurangan indirect addressing antara lain: kelebihan, ruang bagi alamat menjadi besar sehingga semakin banyak alamat yang dapat referensi. Kekurangan, diperlukan referensi memori ganda dalam satu byte sehingga memperlambat proses operasi. Immediate addressing. Mode pengelamatan immediate addressing sangat umum dipakai karena harga yang akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi dalam memori. Dengan kata lain, tidak perlu pengambilan harga dari alamat lain untuk disimpan. Contohnya move A, hashtag 20H. Dalam instruksi tersebut, akumulator akan diisi dengan harga yang langsung mengikutinya. Dalam hal ini 20H, mode ini sangat cepat karena harga yang dipakai langsung tersedia. Kelebihan dan kekurangan dari immediate addressing antara lain: keuntungan, tidak adanya referensi memori selain dari instruksi yang diperlukan untuk memperoleh operand dan menghemat siklus instruksi sehingga proses keseluruhan akan cepat. Kekurangan, ukuran bilangan dibatasi oleh ukuran field alamat. Unit logika aritmatika, arithmetical and logical unit, berfungsi untuk melaksanakan pekerjaan perhitungan atau aritmatika dan logika seperti menambah, mengurangi, mengalihkan, membagi, dan memangkatkan. Selain itu juga melaksanakan pekerjaan seperti pemindahan data, penyatuan data, pemilihan data, membandingkan data, dan lain-lain. Sehingga ALU merupakan bagian inti dari suatu sistem komputer. Pada beberapa sistem komputer, untuk memperingan dan membantu tugas
ALU dari CPU ini diberi suatu peralatan tambahan yang disebut koprosesor sehingga khususnya proses perhitungan serta pelaksanaan pekerjaan pada umumnya menjadi lebih cepat. Pengertian ini mengenai koprosesor dapat dilihat dari bagian bawah halaman ini. Tapi cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.